Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada konflik, ada merit making, ada introvert, ada libation, ada homeless. Hati-hati. Aku melihat di sini ada konflik ya. Ada konflik, ada pertengkaran, perdebatan yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Yang dimana di sini ketika ada konflik, pertengkaran atau perdebatan itu, kontrollah emosi kamu. Jangan sampai ketika kamu emosi, kamu mengeluapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa berimbas kurang baik untuk kedepannya. Niat kamu hanya ingin meluapkan unek-unek kamu, unek-unek atas kemarahan kamu. Tapi di sini ya, semesta mengatakan kepada kamu, lebih baik kamu menarik diri. Lebih baik kamu menghindar ketika ada konflik atau pertengkaran yang terjadi. Jangan sampai dilawan. Takutnya apa yang kamu lontarkan ya, perkataan yang kamu katakan bisa menyakiti hati orang lain dan berimbas kurang baik. Mungkin bisa jadi dia kedepannya nggak terima, bisa dendam. Iya, kalau dendamnya secara langsung ya, ngajak ribut secara langsung. Kalau dia nggak terimanya pakai magic dan sebagainya ya, kan malah repot. Jadi mau kamu nggak suka sama seseorang, mau kamu ada konflik sama seseorang, di sini semesta mengatakan kepada kamu, lebih baik kamu narik diri aja, lebih baik kamu mengasingkan diri, menghindar aja, daripada kamu mengatakan atau nggak sengaja melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati seseorang ya. Terus untuk kalian, beberapa di sini ada yang berkeinginan untuk menikah. Ya. Tapi di sini entah orang tua kamu atau orang tua dia tidak menyetujui atau tidak merestui. Padahal ya, mungkin bisa jadi kamu berdua saling sayang, kamu berdua saling cinta, Tapi di sini ada hambatan tentang restu orang tua.
Menurut kamu pasangan kamu itu baik banget, seperti selera kamu, seperti apa yang kamu harapkan. Tapi semesta mengatakan kepada kamu, restu orang tua ini menjadi hambatan dalam hubungan kalian sebenarnya adalah sebuah jalan yang baik. Karena sebenarnya di sini ada pasangan yang salah. Kadang menurut kamu baik, tapi kenyataannya sebenarnya kurang baik. Jika kamu tetap menentang apa yang dikatakan oleh orang tua dia atau orang tua kamu, ya, di sini bisa menjadi sesuatu yang kurang baik. Lebih baik kamu belum menikah daripada kamu tahu, ya, kenyataannya sifat dia yang sebenarnya setelah menikah. Jadi beberapa, ya, nggak semuanya, beberapa di sini semesta mengatakan kepada kamu jangan terlalu bersedih atau menyalahkan diri kamu sendiri atas situasi yang terjadi di mana ada hambatan atau halangan tentang restu orang tua. Ternyata hambatan atau halangan dari restu orang tua itu menjadikan kamu keluar dari pasangan yang salah. Ternyata entah orang tua kamu itu punya feeling atau orang tua dia punya feeling, yang jelas dari hambatan atau halangan orang tua itu membebaskan kamu dari pasangan yang salah. Seseorang yang bisa menyakiti kamu di kemudian hari. Ya memanglah kalau dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran, pasti ada konflik, tapi di sini ya ada penderitaan, gangguan emosi, pasangan yang salah. Jadi kalau misalkan memang kamu ada hambatan orang tua, nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bersedih berlebihan. Mungkin ini sudah jalannya, ya. Oke. Di sini aku melihat ada seseorang yang cinta sama kamu. Ada seseorang yang sangat sayang sama kamu. Tapi dia merasa dia tidak berdaya. Dia introvert atau minder ketika berdealing dengan kamu. Entah kamu sempat mengatakan sesuatu apa, entah kamu di sini sempat melakukan sikap apa, atau dia sempat mengetahui sesuatu apa. Yang jelas seseorang yang sangat sayang sama ini merasa dia tak pantas buat kamu. Dia merasa dia tak sejajar dengan kamu. Jadi ada orang yang tulus banget, ada orang yang sayang banget sama kamu, ya. Di sini tapi ada sesuatu yang harus berakhir dalam hidup kamu, ya. Dia mungkin lebih memilih orang baru, bukan karena dia tak cinta kamu, bukan karena dia benar-benar berkhianat sama kamu, ya. Tapi di sini dia merasa menjalani hubungan dengan kamu membuat dia sakit yang tak tertahankan. Karena dia merasa dia tak pantas buat kamu. Dia merasa kamu bisa lebih bahagia jika tanpa dia. Karena dia gak sejajar dengan kamu atau gak sepandan dengan kamu. Jadi ada seseorang yang merasa gitu ya. Jadi ada seseorang yang kamu rasa dia berkhianat, yang kamu rasa dia kenapa harus memilih orang lain ketimbang kamu, kenapa dia nyakitin banget, ya. Ternyata seseorang ini berpikir kamu akan lebih bahagia kalau sama seseorang yang lain. Entah ya apa yang dia sempat dengarkan, apa yang sempat dia ketahui. Jadi dia merasa, aku sayang kamu, aku mau kamu bisa bahagia, aku pingin melihat kamu bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu bukan dengan aku, ya. Kamu bisa berbahagia dengan seseorang yang tepat, seseorang yang sepandan. Sedangkan dia merasa dia nggak pantas buat kamu, kayak ada rasa minder gitu. Nah, mungkin selama ini kamu selalu menggenggam dia, meyakinkan dia gitu, ya, hingga akhirnya dia kayak ngerasa bingung, nggak bisa untuk terlepas sama kamu. Akhirnya dia memilih orang baru, berharap kamu juga bisa membenci dia, berharap kamu bisa marah sama dia, berharap kamu meninggalkan dia dan benar-benar ngelupain dia, ya. Ternyata di sini dia sayang sama kamu, dia nggak mau melihat kamu susah,
Dia nggak mau melihat kamu sedih jika bersama dengan dia. Dia ngerasa bener-bener nggak pantas buat kamu. Jadi ya udah deh, biar kamu marah sama aku, biar kamu benci sama aku dengan pengkhianatanku, ya, dengan aku memilih orang lain. Karena itu hanya kesedihan sesaat. Jadi dia nyakitin seperti itu, dia merasa itu hanya kebahagiaan sesaat, kesedihan sesaat buat kamu. Tapi nantinya kamu pasti akan merasakan kebahagiaan tanpa diriku, karena aku melihat kamu lebih bahagia dengan seseorang yang lain. Jadi ada orang seperti itu, ya. Oke, aku melihat ada seseorang yang berlidah tajam. Seseorang yang memiliki kehendak yang sangat kuat. Ya. Seseorang ini seperti membuat sebuah ritual atau membuat persembahan kepada sesuatu, ya. Jadi di sini kayak dia memberikan persembahan sesuatu yang berhubungan dengan religion, ya kayak berdoa, tapi berdoanya itu pakai kayak sesajen, ya, membuat sesajen atau membuat sebuah persembahan untuk leluhurnya atau untuk siapa, ya. Karena seseorang ini ada maksud dan tujuan tertentu. Kita akan lihat, mungkin ini adalah pesaing kamu, ya. Aku nggak tahu kenapa di sini kayak seseorang ini mengharapkan atau menginginkan kamu sakit, ya. Jadi ada seseorang yang membuat sesajen, mempersembahkan dia menggunakan hewan, ya. Hewan itu dia papain, kayak mengilustrasikan itu adalah kamu. Jadi kayak memberikan persembahan, ya, memberikan sebuah sesajen, ya, membuat sebuah ritual untuk mengharapkan kamu sakit. Orangnya adalah seseorang yang berlidah tajam banget di sini, ya. Entah sesuatu yang berhubungan dengan karir, atau orang masa lalu pasangan kamu, atau orang, ya, pakainya orang-orang yang merasa tersaingi oleh kamu, gitu, ya. Lah, ini untuk kalian yang ngerasa sering sakit kepala. Jadi kamu padahal udah minum obat tapi sering sakit kepala, tapi kamu udah cek nih ke medis, ya, dipikir mungkin karena stres, Kak, mungkin karena kurang tidur aja, atau ya pokoknya dalam medis nggak ada penyakit serius, gitu, ya. Dalam medis kamu nggak ada rasa sakit serius, tapi kenapa kok sakit kepalanya itu nggak tertahankan, gitu, ya. Udah minum obat, ya, udah tertidur gitu, bangun-bangun nanti sakitlah kepala lagi. Pokoknya sering banget sakit kepala, tapi dalam hal medis kamu nggak kenapa-napa. Menurut dokter mungkin kamu stres, kurang tidur, ya, atau apa gitu. Tapi ternyata di sini ada seseorang yang mengharapkan kamu sakit. Ya, jeleknya sesuatu magic ini awalnya mungkin nggak terdeteksi oleh medis, ya. Awalnya itu kayak ya sakit tapi nggak ada apa-apa. Tapi kalau kelama-lamaan dibiarkan bisa benar-benar menjadi sakit medis, gitu, ya. Yang tadinya goib, ya, tadinya goib itu pasti akhirnya ujung-ujungnya itu jadi sakit medis beneran, ya, kalau nggak segera diatasi atau diobati. Jadi di sini kamu diharapkan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan dan perbaiki sisi spiritual kamu, perbaiki sisi ketuhan kamu, banyak berdoa, banyak beribadah, tingkatkan keimanan kamu, banyak berserah kepada Tuhan. Jadi untuk kalian yang terutama sering banget sakit kepala di sini, sulit tidur atau sakit kepala di sini, ya, atau di sini kamu kayak bermimpi hal-hal yang kurang baik, ya, bermimpi bertemu dengan ular, bertemu dengan hewan-hewan yang berbahaya. Waspada, hati-hati, ya, bisa dengan mimpi hewan-hewan berbahaya, sering sakit kepala, sering gelisah, yang menyebabkan sulit tidur. Hati-hati, ada seseorang yang membuat sesajen atau ritual, ya, mempersembahkan kepada dewa, mempersembahkan kepada leluhurnya, mempersembahkan kepada setan, gitu, ya, untuk membuat kamu sakit.
kamu banyak berdoa. Orang ini iri, orang ini merasa tersaingi, orang ini merasa cemburu, ya. Ada homeless di sini. Untuk kalian yang mungkin keuangannya kurang baik, sempat ada kegagalan dalam bisnis atau butuh sebuah pertolongan, di sini akan ada pertolongan yang datang untuk kamu. Di sini kamu harus bisa bersabar ya. Atau di sini untuk kalian yang menunggu hasil dari kerja keras kalian, di sini aku rasa harus bersabar ya. Belibet. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, memang di sini sama ya, di sini ada keuangan yang kurang baik, beberapa ada keuangan yang kurang baik. Ya, kamu menunggu uang atau menunggu hasil, di sini mungkin ada situasi yang memang kurang baik. Aku harap di sini kamu tetap bersabar, tetap yakin ya, akan ada bantuan yang benar-benar datang di waktu yang tepat. Jadi kamu harus sabar di sini. Tapi ada beberapa akan ada sebuah kemenangan besar. Ya, mungkin di sini ada yang menang door prize, undian atau bahkan judi gitu ya. Atau di sini akan ada kemenangan arisan gitu ya. Ya. Ada yang lagi bekerja, udah mulai bekerja ya, udah mulai bekerja dan fokus bekerja ya. Untuk yang marriage di sini ya, jadi ada yang berharap untuk bisa marriage atau menikah, tapi ada hambatan tentang orang tua. Lah, semesta di sini mengatakan kepada kamu jangan terlalu meratapi kesedihan tentang hambatan atau halangan ini. Bisa jadi hambatan atau halangan orang tua ini sebagai perantara bahwa seseorang memang sebenarnya kurang baik untuk kamu. Ada yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan jauh, berwisata, ngeliat-ngeliat tiket hotel, ngeliat-liat destinasi perjalanan, ya, ngeliat-ngeliat tiket kereta, tiket pesawat. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang merasa insecure atau tidak percaya diri untuk menjalani hubungan bersama dengan kamu, ya. Dimana dia melakukan segala cara untuk menjauh dari kamu karena merasa kebahagiaan kamu bukan dengan dia. Jadi bahkan dia melakukan sebuah pengkhianatan agar kamu membenci dia, agar kamu bisa melupakan dia. Memang dia sengaja lakukan itu agar kamu bisa berbahagia dengan orang lain. Ya, karena dia merasa dia nggak pantas, dia nggak berdaya, dia nggak baik untuk kamu. Ya, sehingga seseorang ini memutuskan untuk menarik diri atau mengasingkan diri. Untuk kalian yang ada konflik atau pertengkaran, lebih baik kamu menarik diri atau mengasingkan diri atau menjauh di sini. Ya. Ya, ada ketidaksabaran mungkin untuk kalian yang saat ini berada dalam situasi keuangan yang kurang baik. Diharapkan untuk bisa lebih sabar menghadapi hambatan atau halangan atau masalah dalam keuangan kamu.
ya. Ada creation di sini. Seseorang membuat sebuah sesajen, seseorang membuat sebuah persembahan kepada setan, kepada iblis, kepada ya siapalah yang dimintai pertolongan untuk membuat kamu jadi sakit. Jadi perbanyak untuk berdoa. Jadi seseorang membuat hal yang kurang baik, ya, kayak beli sapi, beli kambing atau beli ayam gitu ya, untuk menggantikan sesuatu. Dia ingin membuat kamu sesuatu, jadi itunya hewan-hewan tadi dia apa-apain gitu ya. Jadi ada seseorang yang membuat hal-hal negatif atau magic kepada kamu, ya, membuat sebuah persembahan, membuat sebuah sesajen, membuat sebuah kayak nanti tiba-tiba dia bagi-bagi makanan. Ternyata makanan itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan sesajennya. Jadi kayak bagi-bagi makanan, kayak ada acara-acara tertentu gitu. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati jangan sampai lupa sesuatu. Kalau mau ada janjian, hati-hati ya, diingat-ingat. Kamu janjian apa aja kamu tulis tuh di kalender kamu atau di alarm kamu gitu. Jangan sampai lupa. Untuk bayar sesuatu juga jangan lupa. Mungkin ada tagihan-tagihan. Atau di sini bawa barang ya. Kalau misalkan berpergian bawa barang jangan sampai lupa, sampai ketinggalan gitu ya. Mau ke toilet atau apa gitu. Ada beberapa dari kalian yang bertemu dengan seseorang di masa lalu atau tiba-tiba keinget masa lalu. Makan sesuatu apa, ingat seseorang di masa lalu. Atau pergi ke suatu tempat apa, ingat masa lalu. Mendengarkan lagu apa, ingat masa lalu. Jadi ada beberapa dari kalian yang teringat dengan seseorang di masa lalu. Katakan afirmasi-afirmasi positif malam nanti. Dewi Bulan dengan senang hati membantu untuk mewujudkannya. Ada yang lagi bernyanyi, bermain musik dan mendengarkan lagu. Mungkin waktu naik motor, naik mobil, kamu mendengarkan musik, atau di sini mandi sambil nyanyi-nyanyi, atau kerja sambil mendengarkan musik gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini ya. Bye bye.